Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Oke, jadi kalau kita lihat sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bro Giring itu walaupun mengacu ke personal, tapi dalam hal ini adalah personal Pak Anies Baswedan sebagai sosok seorang gubernur. Artinya kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Bro Giring dalam pernyataannya beberapa bulan silam itu adalah mengacu kepada kebohongan Pak Anies sebagai gubernur gitu. Jadi bukan sosok personalnya sebetulnya yang diserang. Tetapi memang PSI menganggap bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Anies hingga saat ini masih sangat tidak layak apabila mau dilanjutkan menjadi presiden. Bahkan untuk kami, untuk meneruskan gubernur pun mungkin sebaiknya tidak. Ya itu pandangan dari partai kami dan tentu saja kami menghormati pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan kami. Tapi dalam pandangan kami kira-kira seperti itulah. Yang pertama saya berterima kasih ya, karena seorang pecundang bernama Giring itu sudah menunjukkan betapa ketidakmampuannya dia sebagai figur publik, apalagi sebagai ketua partai. Ya saya maklum karena partainya kan partai seputaran ibu kota ya. Jadi seperti yang Kodari katakan tadi, untuk menaikkan elektabilitas, maka dia perlu menebeng pada popularitas Anies Baswedan. Ya caranya dengan cara seperti itu. Tentu saja kalau bertarung gagasan, otaknya dikit, dia tidak mampu bertarung gagasan. Bahkan pidato di depan presiden dia tidak punya penghormatan untuk berbicara tentang bagaimana paradigma Indonesia ke depan. Dia tidak punya kemampuan itu. Yang dia punya kemampuan hanya mencaci maki dengan kalimat-kalimat yang penuh kebohongan. Yang kedua, angka 1 triliun dia dapat dari mana datanya? Itu ngalap dari pohon. Coba dicek berapa angka sebenarnya. Adakah 1 triliun? Itu saja sudah menunjukkan kapasitas intelektualnya dia, yang saya katakan lagi ya, kapasitasnya otaknya dikit gitu. Untuk data semudah itu aja dari DPRD dia dapat, dia tidak punya kemampuan untuk mendapat data. Yang ketiga, Pak Anies itu setiap minggu mendapatkan penghargaan. Baik. Kenapa dia dapat penghargaan? Karena dia menunaikan janji-janji kampanyenya. Baik. Jakarta International Stadium jadi, tapal kuda jadi, Baik. harga sembako di Jakarta stabil, kenaikan gaji buruh UMP dia berani menaikkan di atas ambang batas yang sudah ditetapkan karena dia mengacu pada keadilan sosial. Nah dalam konteks keadilan sosial misalkan, semua kebijakannya landasannya adalah itu keadilan sosial. Nah apa dalam konteks PSI tentang keadilan sosial? Nggak ada. Yang dia teriakan hanya tentang Anies pembohong. Yang di depan matanya dia, LRT 6,5 triliun yang sampai hari ini proyek gagal itu, PSI punya suara? Tidak, karena partai ini memang pecundang juga kok. Dia tidak berani mengkritik sesuatu yang di depan mata yang dibuat oleh junjungannya. Ya, okay. Karena dia tidak bisa bersikap adil. Baik. Ya pertama kalau bicara pejabat publik memang harus siap dengan yang namanya kritik ya. Jadi kritik itu adalah bagian inheren dari menjadi seorang pejabat publik. Kalau nggak mau dikritik ya jadi pejabat swasta saja. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Memang kalau kita bicara PSI ini menarik ya, saya kira ya. PSI melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip seringkali dianggap tabu ya oleh katakanlah partai politik yang sudah ada. Ya termasuk misalnya tadi pertanyaan, apakah pernah ada ketua partai lain yang mengkritik secara eksplisit ya dengan menyebut nama misalnya begitu. Jawabannya rasanya tidak gitu. Tapi kalau kita runtut ke belakang semenjak PSI hadir, kan dia melanggar dalam tanda kutip ya beberapa tabu. Misalnya nih, ya ketua umum partai itu mohon maaf misalnya dari etnis Tionghoa, kemudian bukan Islam misalnya begitu. Kan ada pemahaman di kalangan politisi Indonesia bahwa itu jangan dilakukan karena ini mayoritasnya adalah Muslim gitu. Yang kedua, iklannya sendiri misalnya tolak korupsi, mungkin tolak korupsi disetujui masyarakatnya. Tapi yang nomor 2, tolak poligami gitu. Ya boleh saja mengatakan tolak poligami atau orang Islam tidak
misalnya tidak mau dipoligami gitu. Tetapi kalau mengatakan oh ini dilarang dalam Islam, rasanya sih enggak gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir juga, ya termasuk sekarang ini ya, ini PSI ini partai gagasan dan puas dengan gagasan, mendobrak gagasan, atau partai elektoral yang memang ingin masuk ke dalam parlemen, dalam pemerintahan, dan kemudian ya katakanlah ya membuat kebijakan gitu. Kenapa? Karena memang dia terus menggedor, tapi barangkali juga ini disebabkan oleh ya satu, pertama ini anak-anak muda yang dalam tanda kutip mereka kan tidak punya ewuh pakewuh ya. Yang kedua mereka berada di luar sistem, jadi enak aja ngomongnya. Bayangkan kalau yang pidato ini AHY begitu ya, lalu dia ketemu dengan Pak Anies misalnya, kan agak kagok juga begitu, atau ketemu dengan ketua partai yang lain kagok juga gitu. Tapi Kenapa saya sebut AHY? Karena AHY ini kan di antara ketua partai yang ada sekarang ini, yang usianya relatif sama dengan Giring gitu. AHY 42, Giring 38. Yang jelas begini, Giring nih pidatonya udah mulai lebih bagus, lebih hebat ya. Seperti pintar nyanyi gitu. Nasib PSI sungguh tragis. Pantas saja Giring lebih pilih mundur. Keputusan Giring Ganesa mundur sebagai capres pada Pilpres 2024 dinilai tak mempengaruhi Pilpres 2024. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Zaki Mubarak. Sebab selama ini elektabilitas Giring tidak pernah menyamai ataupun melampaui tokoh bagian lain. Misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Di survei capres namanya Giring gak pernah masuk, ujar Zaki Minggu 27 Februari. Akademisi dari Universitas Islam Negeri Jakarta itu menilai Giring sebagai salah satu gambaran fenomena politik yang tidak normal. Zaki juga berkaca dari survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas PSI hanya dapat 0,9%. Ini sangat kecil dan tentu saja tragis, tegas Zaki. Zaki mengatakan jika tidak ada perubahan strategi yang revolusioner, PSI bakal sulit bersaing. Bisa jadi malah merosot dibanding perolehan sebelumnya. Begitulah tambahnya. Dia juga menyarankan para politikus PSI harus lebih sering terjun ke masyarakat. Padahal sudah bagus PSI mengusung program anti korupsi. Lanjut Zaki. Zaki menjelaskan jeruk pemilih akan terbatas apabila strategi PSI terlalu elitis. Untuk bisa gol ke Senayan, mau tidak mau PSI harus proaktif, turun ke masyarakat dan mengangkat isu-isu kerakyatan. Begitulah tuturnya.